Lifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Bahwa Tuhan kita kuat. Dimanapun kamu berada, mari sama-sama kita memuji Tuhan.
Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan setiap hari dalam hidup kami mau bersyukur Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
ucapkan syukur kita, sebab Tuhan sangat baik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami gak sadar Tuhan betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami gak sadar Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada Tuhan, itu karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, gak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan untuk menggambarkan betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap musim dalam hidup kami Bapa, Engkau hadir Tuhan. Dalam setiap kesedihan Engkau hadir Bapa dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap proses dalam hidup kami Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau menggendong kami Bapa, Engkau memegang tangan kami dengan kuat. Dan Engkau menuntun kami Bapa untuk keluar dari badai hidup kami Bapa, dan keluar sebagai pemenang Tuhan. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa, Kau tak pernah biarkan kami jatuh Bapa. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami
panggil Dia Yesus. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri,
Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Oh, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Lagi katakan, bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Oh, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, semua rekan-rekan yang ada di Youth Malang. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar, yang luar biasa untuk masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau belum selesai, masih banyak perkara ajaib yang Kau akan kerjakan. Sekalipun hari ini kami banyak sekali mengalami kekurangan. Mungkin kami lahir dalam keluarga yang tidak diharapkan. Mungkin kami pun adalah anak yang tidak diharapkan. Tapi kami percaya Tuhan, maksud dan rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau sendiri berbicara pada setiap kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu. Terlebih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan. Biar firman yang benar, firman yang hidup, firman yang datangkan damai, sejahtera dan sukacita. Firman itu yang mengalir masuk dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan membuat kehidupan kami berubah. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ini akan datang dengan kuasa. Sehingga yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapatkan kekuatan yang baru, yang putus asa kami terima pengharapan. Dan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara semua yang saya kasihi, yang ada di Malang. Satu sukacita saya boleh ada di antara saudara memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah Your True Identity. Your True Identity. Identitas kita yang sesungguhnya. Ada sebuah studi mengenai gambar diri, saudara. Jadi gambar diri manusia itu sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah bicara mengenai hubungannya dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang takut gagal, orang-orang yang kecanduan terhadap yang namanya kesuksesan. Itu sebetulnya hubungan dengan dirinya belum pulih. Ada juga yang memang hubungan dengan orang lain. Takut masuk dalam lingkungan yang baru, takut tertolak, takut gak diterima, takut dikucilkan. Nah kalau saudara mengalami takut masuk dalam satu lingkungan yang baru, dan ketakutan Anda berlebihan, mungkin gambar diri Anda bermasalah. Dan yang ketiga adalah gambar dirinya dengan hukuman Tuhan. Banyak yang berpikir kalau ada hal buruk terjadi dalam kehidupan dia, itu adalah hukuman Tuhan dalam hidup dia. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak dengan semena-mena menghukum seperti seorang yang senang mukul, senang memakai fisiknya. Tidak. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan seperti itu. Tuhan yang kita sembah adalah penuh kasih. Sehingga kalau saudara punya masalah di bidang itu, di mana saudara dikit-dikit merasa bahwa ini hukuman Tuhan, mungkin gambar dirimu belum pulih. Dan yang keempat adalah gambar dirinya dengan masa lalunya. Mungkin ada masa lalunya yang terjadi dalam kehidupan dia dan dia tidak bisa melepaskan itu. Mungkin di masa lalu dia pernah melakukan sesuatu yang buruk. Mungkin dia menutupi satu kesalahan di masa lalu yang begitu besar. Dan sampai hari ini penuh dengan ketakutan. Rasanya itu menghantui kehidupan kita. Nah kalau saudara terus dipenuhi dengan rasa takut seperti itu, mungkin gambar dirimu terhadap masa lalumu belum pulih. Nah saya berdoa selesai saudara mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun engkau yang tidak dipulihkan Tuhan. Semua engkau mengalami pemulihan Tuhan. Nah, saudara ini adalah sebuah fakta di mana seseorang akan berani melepaskan sesuatu
yang berharga yang dia miliki untuk sesuatu yang lebih berharga yang dia akan dapatkan. Contoh, saudara pasti berani untuk menyerahkan handphone saudara yang saudara anggap paling berharga itu kepada saya, kalau saya berjanji untuk memberikan handphone yang lebih canggih, lebih baik, bahkan lebih mahal harganya. Setuju ya? Nah, saudara bayangkan, kalau Tuhan Bapa di sorga berani merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus saudara dan saya, itu artinya betapa berharganya kita di hadapan Bapa di sorga. Jadi saudara perlu pahami ini. Semua yang terjadi di masa lalumu, identitasmu yang mungkin kau pikir kau adalah orang yang buruk, lahir di keluarga yang buruk, sosialmu buruk, engkau tidak diakui, engkau dikucilkan, engkau mungkin lahir tidak diharapkan, engkau hampir diaborsi tetapi engkau tetap lahir dan tumbuh. Engkau menjadi anak yang mungkin terbelakang, engkau tidak bisa bersaing dengan teman-temanmu. Jangan engkau putus asa. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Saya tidak kupas banyak hal, tetapi saya akan kupas dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, apapun masa lalumu, siapapun engkau, sekalipun kau adalah orang gagal, sekalipun kau lahir di keluarga yang tidak punya apa-apa, sekalipun kau lahir dalam satu keluarga yang punya sosial yang cacat, karena mungkin ada perlakuan orang tuamu yang gagal di masa lalunya, sehingga itu sepertinya menghantui kehidupanmu, melekat di dalam identitasmu. Percayalah, itu bukanlah identitasmu yang sesungguhnya. Identitasmu yang sesungguhnya adalah waktu engkau lahir baru di dalam Tuhan, engkau mengenakan identitas Kristus, dan itu adalah baru, betul-betul baru di dalam Tuhan, dan itu adalah identitas yang baik. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita mengenakan identitas baru ini? Atau jangan-jangan kita belum menyadari identitas kita? Ada orang yang mengandalkan identitasnya karena kekayaannya. Dia pikir semakin kaya dirinya, maka dia akan semakin terhormat. Ada yang menggantungkan identitas dirinya kepada hal-hal lahiriah lainnya, seperti status dia di Facebook, status dia di Instagram. Kalau followersnya banyak atau mungkin di YouTube, kalau subscribernya banyak, maka engkau lebih terhormat, engkau lebih berharga. Seolah identitasmu jadi lebih baik. Itu salah, saudara. Kenapa? Karena satu kali semua hal-hal lahiriah itu akan hilang. Semua hal lahiriah itu dapat tiba-tiba hancur, hilang, berantakan. Instagrammu yang punya followers begitu banyak, satu kali bisa saja di-ban oleh Instagram. Dan kau akan kehilangan itu semua. Lantas, kalau itu semua hilang, apakah identitasmu akan berubah? Saudara pahami ini. Sekalipun mungkin dulu kau anak orang kaya dan hari ini kau lagi bangkrut, dengar ini. Itu bukan berarti identitasmu ikut hancur dengan bisnis orang tuamu. Dulu mungkin kau anak yang pintar. Dulu mungkin kau anak yang masuk ranking 3 besar terus. 5 besar, 10 besar. Tapi hari ini di kuliahmu mungkin kau bukan siapa-siapa. Dengar, identitasmu bukan apa rankingmu. Identitasmu adalah apa kata Tuhan atas hidupmu. Nah saudara, saya akan berikan 3 kunci kita. 3 kunci ini adalah kunci bagaimana kita punya identitas dan kita dapat menjalani identitas itu dan kita menyelesaikan panggilan kita apa kata Tuhan, bukan kata orang. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi, ada seorang ibu-ibu yang biasa punya tukang sate langganan di depan rumahnya. Dan tukang sate ini sering kali mangkal di depan rumah si ibu ini. Ibu ini adalah orang yang sangat sederhana. Tetapi setelah sekian lama tiba-tiba ibu ini tidak pernah muncul di dalam rumahnya, di luar rumahnya untuk beli sate. Sehingga tukang sate ini bertanya-tanya. Tetapi beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, ibu ini muncul kembali. Dan tentu tukang sate itu begitu sukacita. Tukang sate itu bilang gini, wah bu udah lama loh kita gak ketemu. Gimana kabarnya? Wah si ibu dengan sumringah, dengan senyum yang luar biasa dia berkata, wah sekarang saya diberkati pak. Sekarang saya luar biasa bisnisnya pak. Wah tukang sate senyum-senyum. Wah seneng ya bu ya, seneng ya, selamat ya bu. Tukang sate berpikir si ibu akan pesan sate lebih banyak karena lebih diberkati. Lalu tukang sate tanya sama si ibu, bu pesan satenya ya seperti biasa ya, 10 tusuk. Ya pak, saya pesan 10 tusuk. Tetapi sambil ngomong 10 tusuk, tangan si ibu diangkat semuanya 10-10-nya saudara ke tukang sate. Tukang sate bingung, lalu tukang sate tanya lagi karena dia gak yakin. Dia tanya lagi, bu betul ya satenya 10 ya? Ibu ini berkata, iya pak 10 jangan kurang. Tukang sate memperhatikan apa yang berubah dari si ibu ini. Ternyata sekarang
10 jari tangan si ibu ini penuh dengan cincin berlian. Wah, tukang sate melihat, wah si ibu ini ternyata berubah. Si ibu mau show off. Lalu tukang sate tersenyum lebar sama sang ibu ini. Lalu si ibu yang bingung, "Bang, ayo bang, dibikin bang satenya bang. Saya udah lapar nih." Tukang sate terus tersenyum. Lantas ibu baru sadar ternyata gigi tukang sate emas semua, saudara. Terkadang di dalam dunia ini seolah-olah memamerkan kekayaan adalah sebuah identitas. Keliru, saudara. Keliru. Identitasmu bukan dari kekayaanmu, bukan dari hal-hal lahiriahmu, tetapi identitasmu adalah apa kata Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama kita akan mempelajari adalah find your identity. Temukan identitasmu. Saudara, Tuhan Yesus waktu masa kecilnya, dari umur 12 tahun waktu dia sempat hilang, waktu dia ketinggalan di bait suci. Lukas 2 ayat 46-49 mencatat, sesudah 3 hari mereka yaitu mama papanya Tuhan Yesus secara jasmani menemukan Yesus di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, kata Maria kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Perhatikan kata ini, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" 2 kata Bapa muncul di sana. Maria bicara mengenai Bapa Yesus adalah Yusuf. Tetapi Yesus bicara soal Bapaknya adalah Bapa di sorga. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, I must be about my father's business. Saya harus ada di dalam bisnis Bapa di sorga. Artinya, dari kecil pun Yesus tahu bahwa dia bukan lahir di bumi ini untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bapaknya. Tetapi untuk melanjutkan apa yang Tuhan Bapaknya di sorga berikan kepada dia untuk dia kerjakan. Identitas kita adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia ini. Bukan karena anak orang kaya, maka lantas kita menjadi identitas lebih baik. Bukan juga karena kita anak orang yang sederhana, maka kita pun identitasnya jadi lebih buruk. Tidak, saudara. Identitasmu bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Temukan identitasmu hari ini. Temukan panggilanmu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Engkau berdoa sungguh-sungguh hari ini. Tanya Tuhan, apa panggilan hidupku? Apa yang aku harus kerjakan? Sehingga aku mencapai masa depanku dan menjalankan semua rencanamu dengan efektif dan efisien. Kuncinya adalah kita harus temukan identitas diri kita sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ciri dari orang yang sudah menemukan identitasnya, dia akan melakukan segala sesuatu yang dia sedang kerjakan ini dengan yang terbaik. Itu cirinya, saudara. Berarti dia udah yakin bahwa ini adalah satu panggilan Tuhan untuk menjadikan dia berkat buat banyak orang. Dan kunci yang kedua adalah follow your identity. Yang pertama find, temukan. Yang kedua adalah follow. Jalani panggilanmu, jalani identitasmu. Ikuti identitas yang asli itu. Saudara, kemana sih umur Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun? Banyak orang mempertanyakan ini. Tetapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa orang Farisi ahli Taurat, mereka adalah orang-orang berpendidikan. Mereka berkata, memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dan kata guru di sana, itu menggunakan bahasa pada zaman itu, kalau dimodernkan kepada kita, pendidikan di zaman sekarang, itu sama setara dengan gelar doktoral. Artinya jelas dari umur 12 sampai 30 tahun, Yesus dengan sungguh-sungguh belajar hukum Taurat. Karena dia tahu satu hari, dia harus menjadi penggenap hukum Taurat di dalam dirinya. Sehingga dia harus betul-betul memahami seluruh isi hukum Taurat. Supaya dia tahu bagaimana dia harus memberikan jawaban. Saudara harus betul-betul dapat memahami panggilan Tuhan. Lalu waktu saudara memahami itu, kerjakan panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Sebuah pertandingan dalam pertandingan iman. Banyak orang berkata begini, yang penting saya mau jalan aja. Yang penting saya ngerjain aja. Hasilnya gimana nanti? Oh, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena jelas di Timotius, Rasul Paulus berkata, Timotius pada saat itu adalah anak muda. Dan Rasul Paulus berkata sebagai mentornya, Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di banyak saksi. Dan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Saudara, hidup ikut Tuhan ada aturan-aturan yang kita harus patuhi. Baru kita bisa bertanding dalam pertandingan iman yang tepat. Saudara, kalaupun engkau jago banget main bolanya, tetapi engkau tidak pernah turun dalam sebuah pertandingan dan ikut kepada aturan pertandingan, tidak ada seorang pun dapat mengakui bahwa engkau adalah betul-betul pemain bola yang hebat. Engkau harus ada di dalam tracknya Tuhan, dan engkau berjuang sedemikian rupa, jadi handal di sana, kerjakan panggilanmu, jadi yang terdepan, jadi yang excellent. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, awal saya mulai khotbah dipercaya sama Bapak Gembala pada saat itu. Keluarga yang dekat dengan saya bilang gini, "Hah? Kamu khotbah? Nggak salah?" "Enggak. Siapa yang mau dengar?" Saya pikir iya juga ya. Kan dia tahu masa kecil saya. Dia tahu saya waktu buruk-buruknya, nakal-nakalnya. Tetapi saudara, kalau saya dengarkan perkataan itu, dan saya cuma hidup dari kata orang, padahal panggilan saya adalah seorang hamba Tuhan, hari ini saya tidak mungkin ada untuk memberitakan firman buat saudara. Terkadang kita harus pura-pura tuli untuk apa yang dapat melemahkan iman kita. Untuk sesuatu yang mengoreksi kita, mengencourage kita, kita buka telinga lebar-lebar. Tetapi untuk sesuatu yang melemahkan iman kita, kita tutup telinga kita serapat-rapatnya. Dan yang ketiga adalah, pertama find, temukan. Kedua follow, ikuti. Yang ketiga adalah tuntaskan, finish, kerjakan sampai selesai. Semua kita di hari penghakiman terakhir, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan semua akan dibuka, supaya kita terima upah dari apa yang kita kerjakan. Tapi satu kali ada 70 orang murid-murid Yesus diutus berdua-berdua untuk melakukan tanda mujizat. Dan waktu mereka kembali, mereka cerita, mereka evaluasi kepada gurunya dan berkata, "Guru, Tuhan Yesus, guru, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, orang yang terikat terlepas." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Oh, that's good, bagus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbangga, jangan berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Nah saudara, nama dalam bahasa Yunani, nama onoma itu artinya bukan cuma sekedar nama. Saya percaya nama Stefanus seperti saya di sorga hari ini ribuan jutaan saudara. Karena nama orang-orang Kristen. Karena ternyata yang dicatat di sorga itu bukan cuma sekedar nama. Dari kata onoma itu artinya adalah karakter. Karakter yang kita bentuk hari-hari ini melalui proses ujian yang kau alami, hal-hal yang gak enak. Engkau sekarang mengalami namanya kuliah online, sekolah online, rasanya gak nyaman, gak bisa bersosialisasi, engkau dibatasi dan lain sebagainya. Engkau pengen berontak, tapi itu adalah satu proses yang semua kita sedang alami bersama-sama. Jangan berontak, itu adalah melatih karakter kita, supaya kita bisa menguasai diri kita. Dalam pertandingan kehidupan kita, apakah kita tetap beriman? Sekalipun ibadah harus mungkin dilaksanakan secara online dan kau berkata, gak nyaman. Tetapi percayalah, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun cara-cara yang kita harus lakukan untuk ibadah adalah bukan cara yang kita inginkan. Saudara, tetap teguh pegang apa yang jadi janji Tuhan dalam kehidupanmu. Berjalan dan penuhi panggilanmu. Kerjakan panggilanmu sampai selesai. Sekalipun kau harus jatuh bangun, jangan putus asa. Tetap bertahan, tetap berjuang. Sebab kalau kita tidak menjadi lelah dan tidak menjadi letih, dan kita terus menabur yang baik, kita akan menuai hasil yang terbaik. Dan itulah janji firman Tuhan. Beranikah kita berkata, "Tuhan, aku mau serahkan hidupku." Dan kita berkata, "Tuhan, pakai aku sampai aku menyelesaikan panggilan-Mu." Disitulah kita akan menghadap Tuhan dan Tuhan berkata, "Masuklah hambaku yang baik, yang setia dalam perkara kecil. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu dan Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu." Izinkan saya menutup di dalam doa buat saudara semua.
Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat semua yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan belum selesai. Ada maksud dan rencana-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami. Mampukan kami. Tuhan, pulihkan kami. Mungkin ada di antara kami yang merasa hidup kami sudah hancur. Mungkin kami sudah pernah melakukan sesuatu yang sangat buruk, dosa yang begitu kotor. Kami jatuh begitu dalam. Tuhan, biar saat ini kasih-Mu mengangkat mereka. Kasih-Mu memulihkan mereka. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah. Anak-anak dari Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Tinggi. Dan itulah identitas yang kami akan kenakan. Kami akan berjalan berdiri tegak, sebab kami percaya identitas kami bukan apa kata orang. Sekalipun kami banyak kelemahan, tetapi kami mau dipakai untuk menjadi alat-Mu. Dan Engkau yang akan mengubah semua kelemahan kami menjadi kekuatan demi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pulihkan setiap hubungan yang hancur. Berkati Tuhan mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bilur darah Yesus menyembuhkan kami sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Dan kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mengangkat kedua tangan kami menerima berkat daripada-Mu. Terimalah saat ini berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini. Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.